Ratu Wilhelmine, Ratu Penjajah Belanda. Kisahnya sebagai berikut. Like dan subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Belanda yang bertahta paling lama dan ratu termuda saat naik tahta. Mengenal Ratu Wilhelmine. Ratu Wilhelmine atau yang bernama lengkap Wilhelmine Haline Pauline Marie van Oranje-Nassau, lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1880, merupakan Ratu Belanda yang bertahta dari tahun 1890 sampai 1948. Wilhelmine merupakan putri tunggal dari Raja Willem III dengan Ratu Emma Waldeck-Gendie-Pyrmont. Raja Willem sebelumnya memiliki 3 putra dari pernikahan pertamanya dengan Ratu Sophie van Württemberg pada tahun 1839 yang bernama Willem. 1840 sampai 1879, Maurits 1843 sampai 1850, dan Alexander 1851 sampai 1886. Baik Ratu Sophie dan ketiga putranya telah meninggal dunia. Begitu pula dengan adik Raja Willem yang bernama Pangeran Frederick, juga telah meninggal dunia. Raja Willem yang berusia 62 tahun, kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan putri Emma F. Waldeck-Gendie-Pyrmont, yang saat itu berusia 21 tahun. Tepat 19 bulan pernikahan mereka, Ratu Emma melahirkan putri Wilhelmine, yang lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1880 di Istana Noordeinde di Den Haag, Belanda. Sepeninggal Alexander, putra Raja Willem dengan Ratu Sophie pada tahun 1886, membuat Wilhelmine menjadi satu-satunya penerus kerajaan Belanda pada saat itu. Karena ketiga kakak tiri dan pamannya yang bernama Pangeran Frederick dari Belanda juga sudah meninggal dunia. Pada tanggal 23 November tahun 1890, Raja Willem wafat, sehingga Wilhelmine yang pada saat itu masih berusia 10 tahun, terpaksa harus naik tahta menjadi ratu. Namun, karena usia Wilhelmine saat itu masih di bawah umur, sang ibulah yang akhirnya menggantikan posisinya untuk sementara sebagai Ratu Belanda. Hingga Wilhelmine berusia 18 tahun, Wilhelmine dinobatkan sebagai Ratu Belanda pada tanggal 6 September 1898. Setelah Wilhelmine berusia 18 tahun, di Nieuwkerk, Amsterdam, Ratu Wilhelmine memerintah kerajaan Belanda selama hampir 58 tahun, lebih lama dari raja Belanda lainnya. Di masa pemerintahannya, Wilhelmine menjadi saksi Perang Dunia I dan II, krisis ekonomi Belanda di tahun 1933, dan runtuhnya kekuatan kolonial Belanda. Pada Mei tahun 1900, Ratu Wilhelmine melakukan perjalanan ke Thuringia, Jerman bersama sang ibu untuk bertemu dengan 3 kandidat calon suaminya, yaitu Pangeran Friedrich Wilhelm dari Prusia dan 2 putra Friedrich Franz II, Adipati Agung Mecklenburg-Schwerin. Wilhelmine kemudian menjatuhkan pilihan pada Heinrich dari Mecklenburg-Schwerin. Pertunangan mereka diumumkan pada bulan Oktober tahun 1900 dan menikah pada tanggal 7 Februari tahun 1901 di Groot F. Sint-Jacobskerk di Den Haag, Belanda. Setelah pernikahan, Heinrich kemudian diangkat menjadi Pangeran Belanda pada tanggal 4 Mei tahun 1902. Wilhelmine melahirkan seorang putra yang lahir prematur dan meninggal dunia. Kehamilan berikutnya juga berakhir dengan keguguran pada tahun ke-1906. Akhirnya, setelah 8 tahun menikah, Wilhelmine dan suaminya dikaruniai seorang putri pada tanggal 30 April tahun 1909 yang diberi nama Juliana. Setelah kelahiran Juliana, Wilhelmine kembali mengalami 2 kali keguguran pada tahun ke-1912. Ratu Wilhelmine dikenal sebagai ratu terkaya saat itu. Sumber kekayaannya berasal dari bisnis dan harta dari tanah jajahannya. Sejarah mencatat, sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602, VOC memonopoli perdagangan atas kepulauan Indonesia.
atau yang dulu dikenal sebagai Hindia Belanda. Pada tahun 1800-an, VOC dinasionalisasi oleh kerajaan Belanda, sehingga membuat kerajaan Belanda menjadi semakin kaya. Hasil minyak Indonesia membuat Belanda menjadi eksportir minyak terbesar keempat, setelah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Iran. Selama paruh pertama abad ke-20, pada 4 September tahun 1948, Ratu Wilhelmine turun tahta dan digantikan oleh putrinya, Juliana. Setelah turun tahta, Wilhelmine menghabiskan masa tuanya di Istana Hetlo dan jarang tampil di depan publik. Wilhelmine meninggal di Istana Hadley di usia 82 tahun pada 28 November tahun 1962 dan dimakamkan di Nieuwkerk, Delft, Belanda. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.